Sip. Boblok. Misir tuh anjir. Ngapain ya gue ngerekam gue nyisir ya? $6 juta cuy. Gak ada yang punya kompen Nissan gue sekali di Indonesia. Sip. Yuk, oke. Di ruangan yang sama, dengan waktu yang sama, sehabis pulang sekolah, dengan pakaian berbeda tentunya, dan juga dengan cerita yang berbeda.
Kali ini guys, saya akan menceritakan tentang kelanjutan kisah saya setelah saya membuat video curhat sedikit tidak pengaruh ya guys ya. Jadi bisa dibilang ini curhat sedikit tidak pengaruh yang part kedua ya guys ya. Cerita diawali dengan di hari Kamis. Saya istirahat dengan teman-teman lainnya dengan seperti biasa. Dan saya bermain game. Pasti mana ada orang di NF bawa laptop istirahat gak main game ya guys ya. Kalau ada bagus, kalian minoritas. Oke, tiba-tiba saya mendapat notifikasi di laptop saya, yaitu WA dari ibu saya yang seperti ini. Ya, beliau menyuruh untuk saya menghapus konten curhat sedikit tidak pengaruh. Ya, tentu saya tebak apa yang saya pikirkan saat itu. Marah, sedih, takut, atau kecewa. Yang saya rasakan saat itu adalah marah. Kenapa? Karena akhirnya saya mengetahui bahwa saya tidak akan sebebas dahulu untuk membuat konten YouTube, tidak akan sebaik dulu dalam membuat konten YouTube ya, karena sudah bisa diawasi oleh ibu saya, dan saya mengetahui bahwa YouTube saya sudah tersebar kepada seluruh sekolah di Nurul Fikri dan seluruh guru tentunya. Dan esoknya salah. Tadi saya mendapat notifikasi itu di hari Jumat yang bertepatan pada Mabit Quran. Nah, jadi kita itu pulangnya sebenarnya sampai jam 12 guys. Terus ntar pulang lagi dan berangkat setelah asar untuk melaksanakan Mabit Quran hingga jam 7 keesokan Sabtunya. Setelah saya pulang kan ibu saya masih kerja. Ya udah, saya berkata alhamdulillah saya gak bertemu ibu saya. Ya udah, saya siap-siap dan akhirnya ya saya mabit dan menyelesaikannya hingga Sabtu. Sepulang Sabtu dan sampai rumahnya, saya marah. Ya, saya marah. Saya benar-benar merasa marah sekali, kecewa. Dan mungkin kalau saya bisa kembali ke masa lalu, ya saya tidak harus marah sampai sebegitunya sih. Ya karena saya mengetahui kenapa nih tiba-tiba menyuruh ngapus video konten anaknya tanpa alasan yang jelas. Kan itu fakta toh. Ini yang masih nonton ini nih gak bilang video saya yang curhat itu bukan fakta, tunjukin aja deh, gak usah suruh ngapus tiba-tiba tanpa alasan yang tidak bisa saya jelaskan sendiri dan saya pahami gitu loh. Oke, saya mendiam diri di kamar, mengunci diri di kamar hingga akhirnya sore pun tiba dan ibu saya tiba-tiba menangis di depan pintu kamar saya. Kalau saya cerita ini begini mungkin terasa kalau saya itu adalah yang paling kejam ya guys ya. Tapi mungkin kalau kalian jadi saya ya mungkin bisa berpikiran yang sama juga sih. Beliau nangis aja godong gitu minta saya keluar. Dia minta maaf. Beliau minta maaf dan menyuruh saya keluar. Belum menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ya udah. Karena memang saya anak baik, saya keluar dong. Dan saya ya udah diem aja sambil menunggu penjelasan. Ternyata sepanjang itu dan ternyata sepanjang penjelasan ibu saya ya udah beliau cuma nangis dan hanya minta maaf dan belum menjelaskan apa yang menyebabkan semua ini. Ya udah, saya anggap itu sudah selesai. Saya hidup normal seperti biasanya. Dan tiba-tiba di saat malam beliau masih mengingatkan lagi bahwa suruh hapus video yang saya curhat yang saya upload 3 bulan yang lalu. Ya udah, entah kenapa amarah saya naik lagi. Ya udah, saya balik tidur dengan cepat dan mengunci kamar hingga pagi. Pagi tidak ada respon dan akhirnya sore hal yang sama terjadi lagi. Beliau sedih dan menyuruh saya keluar dan
ada satu hal perintah yang jelas bahwa memang kalau saya tidak menghapus video tersebut, ibu saya terancam akan dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai guru fisika di SMA IT. Titik. Oke toh? Ya udah, singkat cerita saya keluar. Enggak, saya nggak keluar. Saya hubungi teman saya. Ya udah toh, singkat cerita karena ya emang saya anaknya itu anak baik sekali ya guys ya. Saya itu ya udahlah, hapus dulu lah, privat dulu lah. Mungkin sampai semester 2 mungkin, atau mungkin sampai kelas 9, atau mungkin bahkan sampai saya keluar dari NF, sekolah yang menurut saya ya begitulah. Oke, lanjut. Setelah saya bukan hapus, setelah saya privat videonya, saya hubungi teman saya. Saya hubungi, bang, tolong ya, ini apa, hubungi ibu saya, bilang gini, bu, videonya sudah Raffi hapus ya, terima kasih. Udah, masalah selesai dan ibu saya kembali mengatakan terima kasih. Ya udah, selesai loh. Oke. Jadi kesimpulannya di sini adalah ya teman-temanku sekalian, itulah yang akan terjadi kalau kalian berusaha memberi masukan kepada sekolah yang saya tinggali ini. Kalian akan diancam sampai kalian benar-benar akan menghapusnya dan berusaha agar kalian tidak akan bisa menguploadnya lagi, yaitu dengan cara terbaik yang bisa mereka lakukan. Ya itu mungkin cara terbaik untuk menyuruh saya menghapus videonya ya memecat ibu saya, mengancamnya gitu sampai beliau nangis, beliau sedih. Ya mungkin cuma itu doang yang saya bisa ceritakan di sini. Sebuah sekolah yang saya anggap dari TK itu adalah sekolah terbaik yang saya punya. Dari SD juga masih saya berpikiran sekolah terbaik yang pernah saya tempati, yang sangat bagus adanya. Namun ketika masuk SMP, semua hal itu langsung berubah dengan majemuk, tidak sesuai dengan yang saya harapkan, dan ya tentu sesuai deskripsinya tidak sesuai dengan yang ayah saya daftarkan sekitar 7 sampai 8 tahun yang lalu. Udah sholat belum? Hah? Apa itu malas? Sholat sunnah itu di sini tuh wajib ya guys ya. Jangan gitu doang. Dah, bingung gue.